Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian membuka file video ini. Selamat datang di mata kuliah Motion Grafis semester 3 di Politeknik Media Kreatif Jakarta. Saya dosen pengampu untuk matkul Motion Grafis ini. Nama saya Budi Utomo. Kebetulan selain motion grafis, saya juga megang mata kuliah animasi di broadcast, tapi mata kuliahnya sudah dicoret. Kemudian di prodi DKV atau desain grafis, saya pegang mata kuliah media digital grafis 4, atau kalau lebih umumnya mungkin kayak visualisasi 3 dimensi produk atau packaging, seperti itu. Oke, selain dosen, sebenarnya saya juga bekerja, atau sebenarnya bekerja dulu di salah satu stasiun TV swasta, kemudian diminta untuk mengajar mata kuliah motion grafis ini. Hubungan motion grafis dengan mata kuliah lain itu erat sekali. Kebetulan kan untuk di broadcast ini ada mata kuliah seperti produksi program televisi, seperti itu. Nah, produksi program televisi itu kan salah satu contohnya kayak talk show, news, atau program-program yang lain. Nah, kalau kita lihat rata-rata anak broadcast itu cenderung ya lebih ke nantinya setelah lulus pengennya ada di posisi seperti produser, sutradara, kameramen, atau editing video misalnya, seperti itu. Jadi jarang sekali itu yang memposisikan nanti sebagai seorang motion grafis. Memang mata kuliah motion grafis itu kan seperti mata kuliah pendukung, jadi ya bukan utama. Saya juga mengerti. Jadi oke lah, nggak banyak atau bisa dihitung dengan jari setelah keluar dari Polmed, mahasiswa itu lebih cenderungnya ke selain motion grafis. Oke, untuk job desk-nya sebenarnya kalau kita lihat ngapain aja sih motion grafis itu di produksi program televisi misalnya, itu kalau kita lihat misalnya berita atau program tertentu yang apapun programnya, itu dimulai dengan motion grafis yang namanya opening, program bumper, seperti itu. Jadi walaupun porsi motion grafis itu sedikit, tapi awal-awal program mulai kita dulu yang keluar. Kemudian di dalamnya ada jargon atau istilahnya template-template judul, grafis, lokasi misalnya, nama udah pasti, nama presenter, nama narasumber, terakhir rolling title misalnya, seperti itu. Itu adalah bagian dari pekerjaan motion grafis. Kemudian bagaimana posisi motion grafis di produksi berita misalnya atau program televisi? Di mana posisi motion grafis? Nah, posisi motion grafis itu bisa ada di praproduksi, di produksi, dan di pasca produksi. Kayaknya pekerjaan kita itu sebenarnya banyak gitu sebagai motion grafis. Misalnya di praproduksi, seluruh
istilahnya template kalau kita bilang, seluruh grafis yang akan nanti keluar di program televisi kita itu kan dibuatnya sebelum acara itu diproduksi. Jadi sudah disiapkan dulu semua. Nah, itu di praproduksi. Di pas produksi berjalan, itu kadang-kadang kita juga bekerja. Misalnya ada breaking news, kita harus standby untuk mempersiapkan kalau nanti butuh grafis, misalnya peta lokasi, data korban, misalnya kalau misalnya itu sebuah breaking news bencana atau kecelakaan pesawat yang beritanya update dan ada live report misalnya. Nah, kita akan support di situ. Nah, untuk pasca produksi sudah pasti kalau misalnya kita bikin iklan, video musik, kita butuh unsur-unsur grafis, efek misalnya, special effect. Nah, kita juga masuk ke situ posisi kita. Jadi posisi motion grafis itu sebenarnya dari pra produksi sampai pasca itu ada gitu. Untuk perkuliahan yang saat ini di masa pandemi, mohon maaf kita sampai saat ini secara daring, secara online, karena ya kita menjaga kesehatan dengan prokes yang syaratnya A, B, C, D seperti itu, yang tadinya 3 sekarang 5 kan. Nah, memang ada beberapa mata kuliah yang harus kita atau kalian sebagai mahasiswa dan dosen harus ketemu, karena harus praktek, misalnya seperti itu, penggunaan studio segala macam gitu. Nah, untuk mata kuliah motion grafis kita bisa dilakukan secara full daring, atau nanti ada request kita ketemu muka Pak. Oke, kita akan ketemu muka. Misalnya untuk Q&A atau kita lebih in-depth ke motion grafis, karena nanti mata kuliah yang lain kalian akan dapat tugas dan itu ada hubungannya, atau tugas dari mata kuliah lain itu berhubungan dengan mata kuliah motion grafis. Jadi untuk lebih kita ngomong detail segala macam, nah kita bisa lakukan pertemuan muka secara langsung. Tapi kalau misalnya kalian anggap nggak terlalu ini, ya kita daring saja gitu. Nah, untuk daring itu kan ya daring butuh kuota data butuh uang untuk belinya. Kadang-kadang beberapa angkatan sebelum kalian banyak excuse ya, atau alasan untuk tidak bisa ikut atau segala macam untuk proses daring langsung ya, secara langsung seperti menggunakan Zoom atau Google Meet. Alasannya nggak ada pulsa atau dan lain-lain. Makanya untuk mata kuliah motion grafis ini cara prosesnya atau proses perkuliahannya nanti akan saya share atau saya bagi absensi atau Google Form, kemudian bahan-bahan atau topik yang akan saya berikan dalam bentuk link video YouTube. Jadi kalian bisa buka kapan saja sesuai dengan waktu kalian atau ada kuota kalian, terserah. Jadi tidak saya buat secara langsung, hanya saya rekam kemudian saya share. Jadi kalau kalian misalnya belum mengerti, bisa dibuka lagi di play ulang, diputar ulang videonya. Jadi kalau kira-kira belum ngerti ya silahkan saja diputar lagi. Nah, kemudian untuk pertanyaan, misalnya pertanyaan mahasiswa, saya mau nanya Pak. Nah, kita kan sudah buat masing-masing
kelas, kalau saya ya, itu WA grup kan. Nah, seluruh pertanyaan silahkan lempar ke grup supaya nanti temannya juga bisa baca. Nah, kalau saya nanti memberikan jawaban atau saya cari jawaban misalnya, yang lain juga bisa membacanya, atau mungkin kalau saya kirim video jawabannya atau audio atau teks, semuanya juga bisa melihat atau membaca misalnya, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan silahkan lempar ke WA group di kelas, kemudian nanti jawaban juga akan saya lempar ke WA group kelas. Semua tugas seperti tugas-tugas daily, UTS, UAS, itu kalau memang kondisinya masih seperti ini, kita lakukan secara daring juga, secara online juga. Ya nanti ada batas waktu lah, misalnya mungkin penyerahan atau apa, kita beri batas waktu. Nah, sedikit banyak seperti itu penjelasan untuk mata kuliah motion grafis semester 3 ini. Jadi dosen lain mungkin punya sistem tersendiri, tapi kalau saya kebetulan seperti itu. Jadi saya akan share video jadi, itu video bikinan saya sendiri. Nanti ada pertanyaan dan jawaban, kita akan lempar ke grup WA kelas. Begitulah penjelasan singkat untuk mata kuliah motion grafis semester 3 yang kebetulan saya sebagai dosennya. Selamat bergabung atau selamat berjumpa kepada seluruh mahasiswa. Semoga dengan keadaan seperti ini, dengan sistem yang seperti ini, kalian atau sebagai mahasiswa masih dapat memperoleh ilmu yang ya kemungkinan nanti berguna lah di dunia kerja kalian gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.